Halo, saya Kevin, salah satu tutor dari Algorithmics. Di channel Algorithmics kali ini, kita akan membahas bahasa pemrograman yang cocok sekali digunakan untuk pemula. Bahasa pemrograman yang kita bahas kali ini cukup populer loh. Mungkin parents dan students pernah mendengarnya. Oh iya, untuk parents dan students yang baru berkenalan dengan channel ini, channel Algorithmics merupakan channel yang mengupload tentang parenting ataupun tips-tips programming untuk orang tua dan anak-anak. Video ini sangat cocok buat parents ataupun students yang ingin belajar pemrograman tapi bingung harus mulai dari mana. Parents dan students tidak perlu khawatir karena kalian akan menemukan jawabannya di sini. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan Sekolah Pemrograman Algorithmics. Algorithmics merupakan sekolah pemrograman internasional yang mengajarkan ilmu programming secara menarik dan interaktif. Kalau parents dan students merasa penasaran, tenang, karena kita dari Algorithmics juga menyediakan kelas uji coba secara gratis. Di trial class ini, students bisa mendapatkan banyak manfaat loh. Contohnya nih, salah satunya ya. Pertama, students akan bisa mempelajari dasar-dasar pemrograman. Kedua, dia akan bisa mengetahui potensi pemrogramannya ataupun kemampuan logikanya sejauh mana. Ketiga, mereka akan bisa mencoba membuat project pertama mereka. Nah, banyak banget kan manfaatnya? Jadi, tunggu apa lagi? Nah, parents dan students, di dunia modern ini, sebenarnya ya, itu sudah ada banyak sekali bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program-program yang sering kita pakai di keseharian kita. Nah, contohnya nih ya, pertama nih, ada C++. Yang kedua, ada PHP yang digunakan untuk membuat website. Yang ketiga, ada JavaScript. Yang keempat, ada Kotlin untuk membuat aplikasi mobile. Dan masih banyak bahasa pemrograman lainnya. Namun, di sekian banyak bahasa pemrograman, Python lah yang paling populer dan paling banyak digunakan saat ini. Karena Python adalah bahasa yang serbaguna dan juga efisien. Menggunakan bahasa pemrograman Python, kita itu bisa membuat berbagai macam program. Contohnya nih, mulai dari website, aplikasi mobile, aplikasi komputer, analisa data, membuat bot, dan banyak hal lagi. Tapi yang paling banyak digunakan sekarang adalah untuk membuat bot, yang dimana bot ini nanti bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari kita. Nah, contohnya nih, mungkin parents dan students pernah mendengar ChatGPT. Nah, ChatGPT itu salah satu bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Python. Bahasa pemrograman Python ini juga sangat mudah untuk dipahami. Jadi, sangat cocok nih untuk dipelajari dari berbagai kalangan usia. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Sebagai contoh, untuk proyek pertama nih, kita bisa membuat beberapa proyek sederhana. Yang pertama misalkan kalkulator. Yang kedua bisa buat chatbot sederhana. Yang ketiga kita juga bisa buat game 2 dimensi. Sebenarnya masih ada banyak ya, tapi untuk ini kita ambil basic-basicnya dulu, supaya semakin paham dan mudah untuk mengaplikasikannya. Sekali lagi saya tekankan nih, parents dan students, buat yang masih ragu. Python itu merupakan bahasa pemrograman yang sangat cocok untuk pemula, karena dia menggunakan bahasa sehari-hari manusia. Jadi dalam proses pengkodeannya itu sangat mudah untuk dimengerti. Python juga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar loh, parents dan students. Contohnya nih ya, pertama ada Instagram, YouTube, Spotify, ada Google, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal ini dikarenakan Python itu memiliki fleksibilitas dan efisiensi yang tinggi. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat chatbot sederhana. Wah, kayaknya nggak seru nih ya kalau kita nggak langsung lihat tutorial pembuatannya. Jadi, simak videonya sampai akhir karena sekarang kita akan langsung praktek membuatnya. Cara buatnya simple kok. Kita pertama hanya perlu membuka online compiler Python di website ataupun dari laboratori Algorithmics, kemudian kita bisa langsung mencobanya. Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan langsung praktek untuk mencoba membuat program menggunakan bahasa Python. Nah, program yang akan kita buat hari ini adalah program chatbot. Tapi kakak tidak sendiri nih, kakak ditemani oleh murid kakak yang bernama Steven. Say hello Steven. Halo teman-teman, nama saya Steven.
Oke, Steven. Jadi Steven dan kakak hari ini akan menyontohkan teman-teman untuk membuat chatbot. Nah, teman-teman mungkin bingung ya, chatbot itu seperti apa? Nah, jadi chatbot yang kita buat adalah chatbot sederhana yang bisa merespon sesuai dengan perintah yang sudah kita daftarkan. Nah, biar pada nggak penasaran, kita akan mulai dulu. Steven sudah siap? Siap. Oke, kita akan mulai langsung. Jadi pertama kita akan buat input nama dan juga input untuk perintahnya menggunakan variabel dan input. Silakan, Steven. Oke. Nah, input nama sudah dibuat dan juga kita sekarang akan buat input untuk perintahnya. Silakan. Oke, masukkan perintah. Nah, setelah kita memiliki dua input, kita bisa menggunakan kondisi. Nah, kondisi ini biasanya menggunakan if dan else. Bisa digunakan di sini juga. Jadi, kita akan menggunakan if, elif, dan juga else. Silakan Steven, kamu boleh buat perintah sesuka kamu. Nah, untuk teman-teman yang menonton Steven sekarang, teman-teman bisa menambahkan perintah apa saja yang teman-teman inginkan ya. Kemudian setelah menambah perintah seperti ini, teman-teman bisa menggunakan respon yang ingin digunakan. Nah, Steven yang di sini kita tidak perlu pakai tanda kurung ya. Nah, jadi kodenya seperti ini. Oke, setelah itu, setelah kita membuat ini, kita bisa menambahkan print. Nah, artinya seperti ini, ketika kita mengetik halo, bot akan membalas dengan kata-kata halo juga. Gitu. Nah, kemudian untuk menambah perintah lainnya, kita bisa menggunakan elif. Silakan, Steven. Oke, rekomendasi game, misalkan kayak gitu ya, atau makanan, boleh. Nah, jadi rekomendasi makanan, artinya ketika teman-teman mengetik rekomendasi makanan, dia akan bisa menampilkan jawaban yang spesifik. Tentu saja kita harus menambahkan printnya terlebih dahulu. Kemudian kita juga bisa setelah ini menambahkan elif lebih lagi. Jadi supaya kita bisa menambahkan lebih banyak perintah. Rekomendasi game boleh buat teman-teman nih, silahkan. Setelah itu jangan lupa tambah apa lagi? Printnya. Oke, jadi teman-teman yang nonton bisa mengikuti kode seperti ini ya nanti. Teman-teman bisa ubah-ubah saja, yaitu ubah-ubah perintahnya dan juga responnya seperti apa. Kemudian paling terakhir ketika sudah kita tambahkan else untuk menjawab apabila pertanyaannya tidak terdaftar atau rekomendasi dan perintahnya tidak terdaftar. Oke, nah setelah jadi seperti ini, teman-teman bisa langsung mencoba menjalankan programnya. Silakan Steven dijalankan. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Jadi kita akan memasukkan nama terlebih dahulu karena menggunakan input. Kemudian kita bisa menambahkan perintahnya. Silakan yang sesuai yang sudah terdaftar. Oke, jadi seperti itu. Coba Steven satu kali lagi menggunakan perintah yang berbeda.
Nah, jadi dia akan memberikan jawaban sesuai dengan jawaban yang sudah kamu daftarkan berdasarkan perintahnya. Nah, penasaran kan? Nanti kita belajar bareng-bareng bersama Steven biar jago seperti Steven juga. Oke, terima kasih Steven. Terima kasih. Sampai jumpa, dadah. Dadah. Nah, gimana? Gampang dan seru kan? Nah, teman-teman, di Algorithmics kita akan membuat lebih banyak program yang seru dan juga berguna untuk di kehidupan sehari-hari kita. Apalagi, students juga akan selalu mendapat dukungan dari tenaga pengajar yang berpengalaman dan menyenangkan. Jadi, proses belajarnya tidak akan terasa berat, bahkan menyenangkan dan sangat seru. Bahkan, program chatbot yang tadi kita buat bisa dikembangkan menjadi jauh lebih canggih dengan bimbingan Algorithmics. Kalau parents maupun students merasa belajar sendiri itu susah, jangan khawatir. Karena di Algorithmics, kita telah menyediakan trial class yang dirancang khusus untuk pemula yang ingin belajar programming. Dan udah banyak juga loh project-project yang sudah berhasil dibuat oleh siswa-siswi Algorithmics yang awalnya juga seorang pemula. Yuk kita coba daftar trial class. Nggak perlu khawatir, trial class ini juga gratis. Buat parents dan students yang tertarik bisa mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sekarang giliran saya yang bertanya ke parents. Menurut parents, apakah penting untuk anak belajar bahasa pemrograman sejak dini? Apabila parents dan students masih ada pertanyaan terkait pemrograman Python, parents dan students bisa menaruh pertanyaannya di kolom komentar juga ya. Oh iya, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman lainnya yang ingin belajar pemrograman. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten-konten edukatif ataupun webinar di kedepan harinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya harap parents dan students bisa mendapatkan banyak manfaat dari video ini. Kami tunggu di kelas Algorithmics ya. Make your futures bright with Algorithmics. Bye-bye.